Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Pemirsa Ruas TV yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama untuk memperbanyak bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Utamanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufik dan ma'unah untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik. Pemirsa sekalian, insyaAllah pada kesempatan ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kajian ilmiah kita dalam segmen pembahasan tentang fikih muamalah, yang insyaAllah pada kesempatan ini kembali kita dibersamai oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Dr. Rani Mahmudin Al-Syekh MPD, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah berada bersama-sama dengan kita. Dan sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah, kif halakum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, sihat-sihat semua Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Taib. Pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita punya pembahasan dengan tema hukum pemboikotan yang dalam istilah fikih disebut dengan al-hajar, ya. Al-hajar dalam artian di sini bahwasanya seseorang bisa saja dilarang untuk bertindak pada harta benda yang dimiliki ketika hal itu lebih mendatangkan maslahat ketimbang dibiarkan untuk bertindak pada harta benda yang dimiliki tersebut. Ya, jadi tentunya di sini sekalipun hukum asalnya ketika seorang hamba memiliki hak atau harta benda misalnya, maka tentunya dia yang paling berhak untuk bertasarruf atau melakukan tindakan terhadap harta bendanya. Ya, namun ada dalam kondisi-kondisi tertentu di mana seorang hamba ketika mengalami satu kekurangan misalnya dikhawatirkan ketika dia melakukan tindakan sendiri terhadap harta bendanya, maka itu justru akan mendatangkan kerugian atau mendatangkan kemudaratan terhadap harta benda yang dimiliki. Maka dalam agama kita memberikan aturan bahwasanya orang yang seperti ini itu diboikot. Maksudnya di sini dilarang untuk melakukan tindakan terhadap harta bendanya sendiri karena itu terkait dengan kemaslahatan dirinya sendiri. Dan kadang juga seseorang dilarang untuk bertindak terhadap harta bendanya karena berkaitan dengan hak orang lain. Jadi orang lain itu punya hak terhadap harta benda yang dimiliki, sehingga dia tidak boleh bertindak terhadap harta bendanya karena di situ ada hak orang lain, ya. Nah, ini insyaallah kita akan dengarkan bersama rincian-rinciannya bersama Ustaz kita yang akan memaparkan secara mendetail hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan dalam agama kita terkait dengan masalah hukum-hukum pemboikotan ini. Dan olehnya itu kami berikan kesempatan kepada Ustaz kita, fa ilaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Baik, syukran wa jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita
kembali senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, pertemuan kita kali ini, kita dipertemukan kembali dalam satu segmen fikih muamalah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kami akan membahas hukum seputar pemboikotan. Yang dimaksud di sini adalah pemboikotan terhadap orang yang bangkrut dan pemboikotan terhadap orang-orang yang belum cakap melakukan tindakan hukum dalam masalah muamalah. Baiklah, kita lihat saja langsung di layar kaca kita ini definisi boikot, ya, yang dalam bahasa Arab al-hajar. Ya, al-hajar yang berarti membatasi atau melarang atau menghalangi, atau yang dalam bahasa kita namanya boikot, ya, melakukan pemboikotan, al-hajar. Apa yang dimaksud dengan boikot atau al-hajar? Ulama memberikan definisi bahwasanya boikot itu adalah, pemboikotan itu adalah pelarangan, ya, atau melarang seseorang ya menggunakan hartanya karena ada suatu maslahat, baik maslahat itu terhadap diri orang yang diboikot atau maslahat itu berkaitan dengan orang lain. Ya, jadi kenapa timbul adanya penghajaran atau pemboikotan ya terhadap seseorang itu karena ada maslahatnya. Ya, maslahat ini ulama membagi dua, ada maslahat yang berkaitan dengan diri orang, yang maslahat bagi diri orang yang diboikot itu, ya, dan ada juga maslahat yang berkaitan dengan orang lain. Itu definisi boikot atau al-hajar yang didefinisikan oleh para ulama kita. Ya, jadi berdasarkan definisi tadi, definisi boikot yang kami sebutkan, maka ulama membagi pemboikotan itu menjadi dua. Yang pertama, pemboikotan karena maslahat bagi diri orang yang diboikot. Ya, pemboikotan karena adanya maslahat atas diri orang yang diboikot. Ini disebut dengan pemboikotan terhadap orang yang kurang akalnya. Ya, orang yang kurang akalnya seperti anak kecil, ya, atau orang dewasa namun akalnya tidak sempurna. Ya, atau orang gila yang akalnya hilang. Maslahatnya kenapa anak kecil tidak kenapa anak kecil atau orang dewasa yang akalnya tidak sempurna, ya, atau orang gila, kenapa mereka dihalangi untuk menggunakan hartanya, menjual hartanya atau melakukan transaksi-transaksi terhadap hartanya itu dilarang karena dikhawatirkan karena faktor akalnya yang tidak sempurna atau yang kurang, dikhawatirkan mereka itu akan bisa menghambur-hamburkan hartanya. Ya, menghambur-hamburkan hartanya, dan ini dilarang sehingga gerak-gerik daripada orang-orang yang kurang akalnya itu, maka pihak walinya itu berhak untuk melakukan pemboikotan terhadap mereka yang kurang akalnya dalam penggunaan harta itu. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan pemboikotan terhadap orang yang diboikot karena memberikan maslahat bagi diri orang yang diboikot itu. Yang kedua, boikot karena adanya maslahat terhadap orang lain. Ya,
memboikot seseorang ya tujuannya agar memberikan maslahat bagi orang lain, bukan maslahat bagi yang diboikot tapi memberikan maslahat bagi yang lainnya. Ya, ini disebut dengan pemboikotan terhadap orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut ya, atau orang yang tidak mempunyai harta ya, dan dia memiliki utang, agar harta para piutang itu dapat terjaga. Ya. Jadi orang-orang yang bangkrut ya, sedangkan dia memiliki utang yang banyak, maka dia diboikot penggunaan hartanya agar sisa-sisa hartanya itu bisa dibayarkan kepada para piutang. Memboikot orang yang sakit yang memberikan wasiat jika di atas dari sepertiga hartanya untuk menjaga harta bagi ahli waris. Begitu juga ada juga pemboikotan terhadap orang yang sakit yang memberikan wasiat jika di atas dari sepertiga hartanya. Ya. Supaya apa? Supaya harta itu ya tidak habis sehingga ahli waris pun tidak mendapatkannya. Ya. Maka tidak diperkenankan seandainya ada orang yang sakit menjelang kematiannya mewasiatkan lebih dari sepertiga harta warisnya, maka ini bisa dilakukan pemboikotan terhadapnya. Ini dua jenis pembagian boikot yang dijelaskan oleh para ulama kita. Islam datang untuk menjaga harta dan hak-hak manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala syariatkan Islam ini kepada kita, adalah tujuannya adalah untuk menjaga harta dan hak-hak manusia. Yaitu diantara salah satu maqasidus syariah yang 5 itu adalah menjaga harta dan hak-hak orang lain. Oleh karena itu disyariatkannya boikot bagi yang berhak untuk diboikot. Ya, jadi ada pensyariatan boikot dalam Islam, tapi bagi yang berhak untuk diboikot. Jadi tidak semua orang mendapatkan pemboikotan, hanya pada kasus-kasus tertentu saja, pada kondisi-kondisi tertentu saja seseorang itu bisa diboikot, sebagaimana yang kami sebutkan tadi pada dua macam pemboikotan. Tujuannya adalah untuk menjaga harta dan hak-hak orang lain. Ya, jadi tujuan dari pemboikotan disyariatkannya itu pemboikotan itu semata-mata adalah untuk menjaga harta dan hak-hak orang lain. Dalil tentang boikot seperti dalam surah An-Nisa ayat 5, wala tu'tu sufaha amwalakum, janganlah kalian memberikan kepada sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh, orang-orang yang akalnya tidak sempurna, seperti anak kecil, orang gila, ya, atau orang yang idiot misalnya, meskipun dia sudah dewasa tapi akalnya tidak sempurna atau akalnya yang bermasalah. Maka dalam ayat ini Allah melarang ya para wali ya yang mengurusi para sufaha itu, orang-orang yang kurang akalnya itu, untuk memberikan harta kepada mereka. Para wali dilarang memberikan harta kepada mereka. Itu tadi dikhawatirkan, bahkan dikhawatirkan dikhawatirkan bahwa harta itu akan dihambur-hamburkan, disia-siakan atau dibelanjakan kepada hal-hal yang tidak pada waktu tempatnya. Ini tentang as-sufaha. Begitu juga dalam surat Nisa ayat lanjutannya ayat 6, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Makalah ujilah anak-anak yatim sampai apabila mereka sudah siap untuk menikah dan kamu melihat dari mereka itu memiliki akal yang baik dan dia sudah dewasa dan memiliki akal yang baik, ya, maka serahkanlah harta mereka kepadanya. Jadi para wali yang diamanahkan untuk menyimpan harta anak yatim itu nanti diserahkan kepada anak yatim jika anak yatim itu sudah dewasa dan akalnya juga sudah baik. Ya, akalnya cukup mampu untuk mengelola hartanya, maka diserahkan harta tersebut kepada anak yatim. Ini sebenarnya dalil ya tentang pemboikotan, sebagaimana ulama menjadikan ini dalil dalam bab pemboikotan.
ayat ini menunjukkan dibolehkannya boikot, ya, pemboikotan atas orang yang kurang akalnya, ya, seperti anak kecil, orang gila atau yang semisalnya, dan anak yatim juga. Ya, tentu anak yatim ini anak yang masih kecil, ya, yang belum dewasa, yang belum cakap untuk melakukan satu tindakan hukum, khususnya dalam masalah muamalah, dalam penggunaan hartanya, agar mereka tidak merusak harta mereka, tidak menghambur-hamburkan harta mereka, dan tidak menghabiskan harta mereka. Itu tujuannya kenapa sampai disyariatkannya pemboikotan terhadap mereka. Kemudian dalil dari as-sunnah, ya, tentang pemboikotan itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot beberapa sahabat beliau dengan tujuan agar para sahabat itu bisa menunaikan utang-utang yang ada pada mereka. Seperti contohnya Nabi pernah memboikot Muaz bin Jabal yang terlilit utang. Ini hadis riwayat Darqutni. Jadi Nabi pernah memboikot Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang ketika itu sedang terlilit utang. Ya, tujuannya adalah agar bagaimana sisa harta itu bisa diberikan kepada orang-orang pemilik utang atau para piutang. Ini dalil dari hadis Nabi tentang bolehnya atau disyariatkannya pemboikotan. Siapa yang mempunyai hak atas orang lain, maka hendaklah ia memberikan tenggang waktu bagi orang yang dalam kesusahannya. Namun juga perlu diperhatikan, jika kita sebagai piutang dan orang lain menjadi yang berutang kepada kita, maka hendaklah kita memberikan tenggang waktu pelunasan utang itu, khususnya bagi orang yang dalam kesusahan. Ya, kalau kita tahu ini adalah orang yang susah, ya, orang yang belum memiliki dana untuk melunasi utangnya, maka hendaklah kita memberikan tenggang waktu, ya, kesempatan lain agar dia bisa melunasi, membayar utangnya di waktu-waktu yang lainnya. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah 280, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan apabila ada orang yang zu usrat, yang memiliki kesusahan, yang belum mampu untuk membayar utangnya, fanadhiratun, maka hendaklah diberikan tenggang waktu, dikasih lagi tambahan waktu sampai dia memiliki kemudahan, kemampuan untuk membayar utangnya. Jadi jangan dipersulit bagi yang belum mampu membayar utangnya, ya. Jadi para piutang jika mengetahui ada orang yang berutang kepadanya dan orang itu betul-betul tidak mampu, ketika itu jangan dipersulit. Artinya kasih lagi tenggang waktu sampai dia bisa membayar utangnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yudhillahu Allahu fi dhillihi fal yuyassir ala mu'assir. Barang siapa yang ingin mendapatkan perlindungan Allah pada hari akhirat kelak, dalam naungannya, naungan Allah, maka hendaklah dia memberikan kemudahan kepada orang yang lagi kesusahan. Ya, kemudahan di sini diantaranya adalah memberikan tenggang waktu, ya, bagi orang yang belum mampu membayar utangnya. Jadi ada satu berita gembira kepada para piutang, tatkala ada para orang yang berutang belum membayar karena faktor dana yang belum ada, ya, maka hendaklah memberikan tenggang waktu, maka dengannya itu maka Allah akan berikan dia perlindungan nanti pada hari akhirat kelak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih utama dari memberikan tenggang waktu adalah membebaskan dari hutang. Itu lebih utama lagi. Ya, seandainya kita tahu betul-betul dia ada orang yang tidak mampu, bahkan sangat membutuhkan bantuan, bahkan kita bisa putihkan itu utang. Ya, yang tadinya barangkali kita mau memberikan tenggang waktu, tapi karena melihat kondisi yang sangat menyedihkan sekali, bisa kita katakan, ya, saya putihkan saja, tidak perlu Anda membayar. Itu lebih utama lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 280, wa antasaddaqu khairun lakum. Dan jika kalian bersedekah, artinya mensedekahkan itu utang dengan tidak menuntutnya untuk dilunasi, maka itu lebih baik bagi kalian. Tapi seandainya kita tetap mau menuntut agar dibayarkan, maka tidak mengapa, tapi dengan cara memberikan tenggang waktu. Tapi jika kita mensedekahkan itu, hutangnya kita putihkan,
tidak perlu dibayar, maka itu jauh lebih baik. Bahkan kata Allah, itu khairun lebih lakum, itu jauh lebih baik bagi kalian. Namun jika Anda ragu atau Anda menduga bahwa orang tersebut mempunyai harta, ya, dia punya harta tetapi dia sengaja mengulur-ulur pembayaran atau tidak mau membayar misalnya, maka Anda punya hak untuk menuntutnya, ya, menuntutnya ke pihak berwajib atau ke pengadilan. Apakah dengan memenjarakannya, memboikot hartanya, atau semisalnya. Itu boleh. Ya, jika Anda mengetahui bahwasanya orang yang berutang kepada Anda itu adalah orang yang mampu, orang yang kaya, hanya saja dia sengaja menunda-nunda pembayaran atau tidak mau membayar, maka Anda punya hak untuk menuntutnya ke pihak berwajib atau ke pihak pengadilan. Ya. Kemudian seyokianya ia juga memberikan kemudahan kepada orang yang sanggup membayar utangnya, meskipun ia orang yang sanggup membayar utangnya. Begitu juga meskipun orang yang berutang itu adalah orang yang sanggup membayar, tetapi tetap para piutang itu memberikan kemudahan, ya, bagi orang yang sanggup. Jadi memberikan kemudahan itu sebenarnya kepada dua, baik orang yang belum mampu membayar atau orang yang mampu membayar, meskipun bentuk kemudahannya berbeda-beda. Yang penting adalah memberikan kemudahan dalam membayar utangnya. Dalil tentang orang yang enggan membayar utang padahal mampu ini, ya, ini satu warning, peringatan bagi yang orang yang mampu membayar utang, ada kemampuannya namun enggan membayar utangnya atau menunda-nunda pelunasan utangnya, pembayaran utangnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya, layyil wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Ya, jadi orang yang mampu membayar utang namun dia menunda-nunda pembayaran, bukan tidak mau membayar, tapi menunda-nunda pembayarannya. Sudah jatuh tempo dia tunda lagi, jatuh tempo dia tunda lagi, padahal dia mampu membayar. Yuhillu irdahu, maka menghalalkan kehormatannya untuk dicemari dan menghalalkan dia atau berhak mendapatkan hukuman. Ya, ini ini peringatan, ya, bagi atau ancaman bagi para orang yang berutang namun enggan membayar atau sengaja menunda-nunda pembayaran padahal mampu, maka siap kalau kehormatannya itu bisa dicemari atau mendapatkan hukuman hukuman. Juga berdasarkan hadis secara umum, ya, tentang la darara wa la dirar, hadis riwayat Ahmad dan selainnya, Nabi bersabda tidak ada kemudaratan, baik sengaja atau tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, jadi menunda-nunda pembayaran, apalagi enggan membayar, itu termasuk kemudaratan, ya, termasuk kemudaratan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Orang yang mempunyai hutang ada dua keadaan. Ya, jadi orang yang mempunyai hutang itu ada dua keadaan. Yang pertama, utang tersebut belum jatuh tempo pembayarannya atau pelunasannya. Ya, jadi pelunasan utang tersebut belum jatuh tempo. Bagaimana kondisi ini? Maka yang berutang tidak dituntut untuk membayar utangnya karena belum jatuh temponya, tempo pembayaran belum jatuh, dan tidak diboikot dari penggunaan hartanya. Ya, jadi hartanya tidak bisa diboikot, ya, karena pelunasan utang itu belum jatuh tempo. Itu yang kondisi yang pertama bagi orang yang berutang. Kondisi yang kedua bagi orang yang berutang adalah utang tersebut sudah jatuh tempo pembayarannya atau pelunasannya. Maka orang yang berutang ini pada kondisi ini ada dua keadaan. Jadi utangnya sudah jatuh tempo pembayarannya, ya, maka dalam kondisi ini orang yang berutang tersebut ada dua keadaan. Yang pertama, hartanya lebih banyak dari jumlah hutang. Ya, harta yang dia miliki itu lebih banyak daripada jumlah utang yang ada padanya. Maka kondisi ini tidak diboikot hartanya.
Kenapa? Karena hartanya itu, simpanan hartanya itu masih banyak, melebihi daripada utangnya, jumlah utang. Tapi ia diminta untuk melunasi utangnya. Ya, jika sudah jatuh tempo, ya, maka dia diminta untuk melunasi utangnya karena hartanya itu lebih banyak daripada jumlah utangnya. Jika ia enggan membayar utangnya, maka ia bisa dipenjara. Ya, jika dia enggan membayar utangnya, maka ia bisa dipenjara dan diberi hukuman sampai ia membayar hutangnya. Tapi seandainya kita kasih lagi, tapi tidak mungkin dikasih tenggang waktu. Kenapa dikasih tenggang waktu? Karena ada hartanya. Yang dikasih tenggang waktu ini bagi orang yang tidak ada hartanya pada saat itu. Kalau hartanya lebih banyak daripada utangnya, maka tidak perlu lagi dikasih tenggang waktu. Dia harus melunasi utangnya. Dan tidak, jika dia enggan membayar, maka itu tadi yuhillu irdahu wa uqubatu, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Ya, bisa dilaporkan kasusnya ini kepada pihak berwajib, maka dia bisa dipenjara dan diberi hukuman sampai ia bisa membayar utangnya. Sampai ia bisa membayar utangnya. Jika ia tetap sabar dihukum, ya, tetap dia lebih merasa enjoy dia di dalam penjara, maka hakim menjual hartanya untuk melunasi hutangnya. Ya, maka hakim tetap menjual harta orang tersebut untuk melunasi hutangnya. Setelah itu baru dia bisa dilepaskan dari penjara. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah hartanya lebih sedikit dari jumlah utang. Ya, harta lebih sedikit dari jumlah utang, maka kondisi ini ia harus diboikot hartanya. Ya, harus diboikot hartanya. Ya, tidak boleh dia melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena hartanya itu lebih sedikit dari jumlah utang. Jika para piutang menginginkan untuk diboikot, ini sebenarnya kembali kepada para piutang, karena para piutang ini memiliki hak terhadap harta yang ada pada orang yang berutang itu. Kalau para piutang mengatakan harus diboikot, maka pihak berwajib bisa memboikot orang tersebut yang berutang. Kenapa demikian? Agar tidak memudaratkan para piutang. Seandainya dibiarkan dia melakukan transaksi padahal hartanya sudah sangat sedikit daripada jumlah utangnya, dikhawatirkan semakin memberikan mudarat bagi para piutang. Sebagaimana Nabi pernah memboikot Muaz bin Jabal dan menjual hartanya. Ya, pernah. Hadis riwayat Daruqutni, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jika diboikot, maka harus diumumkan kepada orang-orang agar orang-orang tidak bermuamalah dengan mereka. Nah, jika pihak berwajib atau pihak hakim memboikot orang yang jumlah utangnya lebih banyak daripada hartanya, maka harus diumumkan di depan umum, khalayak ramai, agar orang-orang tahu, agar tidak bisa bermuamalah harta dengan mereka. Sini bermuamalah harta, ya, tidak berutang dari mereka, tidak meminjamkan kepada mereka, ya, utang piutang, tidak melakukan jual beli dan seterusnya dalam masalah muamalah harta yang berkaitan dengan harta, karena khawatir kalau dibiarkan ini hartanya semakin habis dan memberikan lagi mudarat yang lebih besar kepada para piutang. Siapa yang mempunyai hak atas orang lain, maka hendaklah ia menunaikan hak tersebut secara sempurna, baik kadar atau jenisnya. Ya, jadi siapa yang memiliki utang kepada orang lain, maka dia harus menunaikan utang tersebut, membayar utang tersebut secara sempurna, baik jumlahnya atau jenisnya. Nabi bersabda, "Matlul ghani zulmun wa idza uhila bidainihi ala muliin falyahtal." Rahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, orang kaya yang menunda-nunda pembayaran utangnya atau menunda-nunda pembayaran bagi orang yang kaya adalah satu kezaliman. Ya, satu kezaliman. Wa idza uhila bidainihi ala muli, apabila salah seorang itu dialihkan pembayaran utangnya kepada orang yang mampu membayar, maka hendaklah dia menerimanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
hendaknya orang yang sanggup membayar utangnya untuk tidak menunda-nunda pelunasan utangnya, karena itu adalah bentuk kezoliman sebagaimana hadis di atas. Jadi orang yang sudah mampu membayar utang, ya maka segera dia membayar utangnya. Jangan dia menunda-nunda lagi, nanti tunda lagi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Segera jika sudah jatuh tempo membayar, karena akan masuk dalam ancaman Nabi, bukan ancaman, dalam warning dari Nabi, matlul ghani zulmun, yaitu menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang kaya adalah satu kezoliman. Tapi ini hanya khusus bagi orang yang kaya yang mampu membayar. Ya, jadi hadis ini hanya khusus bagi orang yang kaya yang mampu membayar. Namun selalu menunda-nunda pembayaran. Bukan termasuk orang-orang yang miskin atau orang-orang yang belum sanggup membayar utangnya. Ya. Kemudian jika seseorang mempunyai hutang kepada Anda, lalu jatuh tempo pembayaran, lalu Anda menagihnya, namun ia tidak mempunyai dana pada saat itu, namun ia mengalihkan pembayaran utang kepada orang lain yang mempunyai utang kepada orang tersebut, ya jadi boleh. Ya, misalnya ada orang yang berutang kepada Anda, ya anggaplah Anda mempunyai utang, ya Anda sebagai piutang, ya kepada orang lain. Kemudian Anda menagih utang itu kepada orang lain, lalu orang lain mengatakan ambil utang itu kepada si fulan. Itu boleh, ini mengalihkan utang, itu boleh selama yang dialihkan itu adalah orang yang sanggup membayar utangnya. Orang yang mempunyai utang tersebut adalah orang yang mampu membayar. Ya, jadi pengalihan utang itu boleh saja agar orang yang mampu, orang yang dialihkan kepadanya itu adalah orang yang mampu membayar utangnya dan tidak menunda-nunda pembayaran. Syaratnya itu orang yang mampu dan orang-orang yang juga tidak menunda-nunda pembayaran, itu yang penting sekali. Maka hendaklah Anda menerima pengalihan utang tersebut. Ini dinamakan dengan al-ihalah atau al-hawala namanya, yaitu pengalihan hutang. Jika hutang lebih besar dari harta orang yang berutang dan para piutang atau sebagian para piutang meminta hakim untuk memboikot orang yang terlilit utang, maka hakim harus memboikotnya dan melarang orang tersebut menggunakan hartanya. Ya, ini kembali lagi kepada keputusan hakim. Nanti hakim yang melakukan pemboikotan jika diminta oleh para piutang. Lalu hakim menghitung hartanya dan membagikannya kepada para piutang sesuai kadar hutang masing-masing dari para piutang. Ya, lalu setelah diboikot maka hakim segera menghitung harta yang tersisa dari orang yang berutang itu. Setelah itu baru dibagi-bagikan harta itu kepada para piutang sesuai dengan persentase, sesuai dengan utang yang ada. Tidak ada yang lebih didahulukan pembayaran utangnya melainkan piutang yang ada padanya barang gadaian milik orang yang berhutang. Maka barang gadaian tersebut dijual dan dibayarkan utangnya. Jika ada sisa, maka sisanya diberikan kepada para piutang lainnya untuk dibagi. Ya, ini bagi orang yang menggadaikan hartanya, lalu dia tidak bisa membayar utangnya dari barang gadaian itu, maka barang gadaian itu dijual, lalu ditutupi utang yang ada padanya. Ya, jika barang gadaian itu ada sisanya, sisa dari barang gadaian itu masih ada sisanya, maka sisanya lah dibagi kepada para piutang-piutang lainnya. Dalilnya lah man adraka malahu inda rajulin qad aflas fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendapatkan hartanya pada seseorang yang sudah bangkrut, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan hartanya tersebut daripada yang lainnya. Demikian pula jika seseorang menjual sebuah mobil kepada orang yang berutang. Jadi ada orang beli mobil tapi dengan cara utang. Namun penjual belum menerima sedikit pun pembayaran dari mobil tersebut. Ya, karena utang ya. Kemudian orang yang berutang tersebut bangkrut. Ya, yang membeli mobil itu bangkrut dia. Dan mobil tersebut masih ada sama orang yang punya utang. Mobilnya masih ada. Maka penjual mobil tersebut atau piutang tersebut lebih berhak terhadap mobil tersebut daripada para piutang lainnya. Ya, jadi dia lebih berhak untuk menarik kembali itu mobil karena itu miliknya. Adapun para piutang itu tidak berhak untuk mengambil mobil yang ada pada orang yang berutang itu. Jika seseorang yang berutang mempunyai harta namun jumlah utang lebih banyak dari jumlah harta, maka hakim meminta orang tersebut untuk melunasi utangnya dengan harta yang ia miliki. Namun jika hartanya sama sekali tidak ada, kecuali hanya rumah tempat tinggalnya atau hanya ada makanan pokok sehari-hari, maka hendaknya para piutang tidak melaporkan masalah ini ke hakim. Ya, ini
seandainya kalau orang yang berutang itu sudah habis sama sekali hartanya, ya yang tinggal cuma tempat tinggalnya saja, dan yang ada hanya makanan pokok saja, tidak ada simpanan-simpanannya uang di bank atau di apa, aset yang lainnya, cuma rumah satu-satunya yang dia tinggali, maka kata ulama hendaknya para piutang tidak melaporkan masalah ini ke hakim, karena kasihan kalau dilaporkan ke hakim, maka orang ini bisa diambil juga diambil juga rumahnya, misalnya dijual rumahnya, maka dia tidak punya rumah lagi. Tapi ini hanya sekedar himbauan saja, bukan satu artinya sehendaknya tidak dilaporkan ke hakim. Tapi kalau mau dilaporkan ke hakim juga boleh saja, karena itu haknya. Ya. Hukum boikot terhadap orang yang kurang akalnya. Ini yang terakhir ya. Yang dimaksud adalah boikot terhadap anak kecil. Ya, jadi yang dimaksud dengan orang yang kurang akalnya anak kecil, orang bodoh atau idiot, dan orang gila. Ini 3 kategori yang dia anggap orang yang kurang akalnya. Ya, wali mereka wajib memboikot mereka dengan mencegah mereka untuk menggunakan harta yang bisa memudaratkan mereka. Iya. Jadi para wali anak kecil ini atau orang dewasa yang idiot ini, maka walinya berhak untuk memboikot anak-anak mereka dengan cara mencegah mereka untuk tidak menggunakan harta agar tidak memudaratkan mereka. Mereka ini diboikot karena mereka tidak bisa menggunakan hartanya, bahkan hanya menghambur-hamburkan hartanya. Jadi diboikot tujuannya agar tidak dihambur-hamburkan hartanya. Mereka diboikot karena ada maslahat bagi dirinya. Ini ada firman Allah, wala tu'tusufaha amwalakum allati, ini ada kesalahan ini, ja'alallahu lakum qiyama. Ya, janganlah engkau memberikan kepada orang-orang yang kurang akalnya, itu orang yang bodoh, itu harta-harta kalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada harta kalian itu sebagai qiyamah, sebagai sandaran kalian. Ya. Begitu juga di sini, jika kalian pada surah Nisa ayat 6, jika kalian telah melihat dari mereka setelah balik dan memiliki akal yang baik, maka hendaklah kalian menyerahkan harta-harta mereka kepada mereka. Ini syaratnya bahwasanya sebelum balik dan sebelum akal mereka baik, maka tidak diberikan harta kepada mereka, karena mereka dianggap orang yang bodoh atau orang yang masih atau yang kurang akalnya. Wali berkewajiban untuk tidak menggunakan harta anaknya kecuali dengan cara yang baik, dengan menjaganya dan menggunakannya ke hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan membelajarkannya sesuai kebutuhan mereka. Ini juga pesan bagi para wali. Wali mereka adalah bapak mereka. Jika bapaknya sudah meninggal dunia, maka yang menjadi wali adalah kerabat bapak yang terdekat yang soleh. Ya, jadi dari pihak bapaknya. Ya. Jika wali tersebut adalah orang yang berkecukupan, maka hendaklah ia tidak memakan harta anak walinya. Namun jika wali tersebut fakir, maka hendaklah ia memakan harta anak walinya secukupnya atau dengan cara yang baik. Ini tentang kondisi para wali ya, yang mengurusi anak-anak yang tadi itu yang masih kurang akalnya itu, maka dia bisa saja memakan sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya jika wali tersebut mengembangkan harta anak walinya dengan cara diperdagangkan, namun wali tersebut miskin, maka keuntungannya bisa diambil oleh wali tersebut sesuai kebutuhannya. Namun jika tidak mencukupi kebutuhannya, maka dia hanya berhak mengambil sekedar upah saja. Dalilnya diriwayatkan bahwa seseorang pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW, saya berkata, saya memelihara anak yatim yang mempunyai harta, sedangkan saya tidak mempunyai harta. Apakah saya bisa mengambil bagian dari hartanya? Dia menjawab, ambillah dari harta anak yatimmu dengan tidak berlebih-lebihan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi boleh saja kita ambil, tapi tidak secara berlebihan. Wali yatim tidak diperkenankan mengambil lebih dari kebutuhannya. Ya, jadi harus sesuai dengan kebutuhannya atau yang sekedar untuk mencukupinya, tidak berlebihan. Nabi bersabda, ya, dalam surah An-Nisa disebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itulah memakan atau masukkan api ke dalam perut mereka. Nabi bersabda, ya, dalam hadis disebutkan, Nabi bersabda, jauhilah 7 perkara yang dapat membinasakan, diantaranya adalah memakan harta anak yatim. Wali yatim diperintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim jika sudah dewasa. Jadi jika sudah dewasa, maka harta itu diserahkan kepada anak yatim karena dia sudah bisa mengelolanya.
Wa atul yatama amwalahum, hendaklah kalian memberikan harta-harta anak yatim jika mereka sudah dewasa. Ya, demikianlah pemirsa ya terkait tentang bab pembahasan pemboikotan atau al-hajar, baik orang yang bangkrut atau orang yang memiliki akal yang kurang. Ya, demikian. Barakallahu fiik. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita telah mendengarkan pemaparan yang luar biasa berkaitan dengan masalah rincian-rincian dari hukum-hukum pemboikotan dalam Islam ini, ketika seseorang tidak memiliki kecakapan dalam bertindak untuk mengurus harta bendanya. Jadi tadi saya disebutkan bahwasanya sesungguhnya Islam ini selalu datang dengan membawa kemaslahatan. Nah, termasuk di sini kemaslahatan dalam hal harta benda. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada apa disebut dengan maqasidus syariah al-khamsah, tujuan utama daripada syariat Islam itu dia menjaga 5 perkara. Ya, mulai dari hifzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, kemudian hifzul akal, ya, menjaga akal, ya, kemudian hifdzun nasal, menjaga keturunan, kemudian kelima itu adalah hifzu al-mal, ya, menjaga harta benda. Nah, maka Islam sangat perhatian terhadap upaya-upaya untuk menjaga harta benda seseorang sehingga tidak tersia-siakan atau tidak dimanfaatkan pada perkara-perkara yang sia-sia dalam agama kita. Nah, di sini pentingnya dibahas tadi tentang hukum-hukum al-hajar ini, ya, atau pemboikotan terhadap pemilik harta yang dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap harta benda mereka. Tadi sudah disebutkan bahwasanya ada orang yang diboikot karena kemaslahatan harta benda itu terhadap diri mereka sendiri. Ya, seperti tadi disebutkan as-sufaha, orang-orang yang kurang akalnya, ya, anak-anak, termasuk orang yang idiot, orang yang gila misalnya, ya, karena jelas mereka ini semua adalah orang-orang yang tidak bisa bertindak secara bijak terhadap harta benda yang mereka miliki. Jadi boleh jadi ada anak-anak yang masih kecil, ya, ada juga orang yang idiot, orang yang orang gila, tapi mereka punya harta benda, mungkin misalnya dari jalur pewarisan, misalnya dia berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, namun dalam hal bertindak terhadap harta benda tersebut, maka mereka dilarang, ya, atau ditahan supaya tidak bertindak, karena pasti akan melakukan sikap yang boros atau mendatangkan kerugian terhadap harta benda mereka, sehingga mereka ini dikembalikan kepada wali mereka untuk bertindak sesuai dengan kemaslahatan dirinya. Yang kedua tadi ada disebutkan bahwasanya seseorang dilarang bertindak atau diboikot untuk bertindak dari harta bendanya karena adanya hak orang lain terkait dengan harta benda itu. Ya, seperti orang muflis, ya, orang yang dikatakan bangkrut, dalam artian di sini bahwasanya terlalu banyak utang, ya, banyak utangnya, bahkan kadang sebagian orang lebih banyak utangnya daripada aset yang dimiliki, ya. Dan ini kadang terjadi di lapangan saat di mana di zaman modern sekarang ini, ya, sudah menjadi tren bagi sebagian pengusaha dan pebisnis itu ketika mereka membuka usaha itu selalu berutang, ya, berutang, mulai usahanya dengan utang-utang yang terkadang utangnya itu membengkak sehingga mereka tidak mampu untuk membayar utang tersebut. Apalagi kalau usaha yang dia bangun itu tiba-tiba jatuh bangkrut misalnya. Nah, ini 2 hal harus diperhatikan. Ditambah lagi dengan penjelasan-penjelasan yang disebutkan Ustaz kita tadi. Nah, berkaitan dengan kayak tadi gambarannya itu yang pengusaha ketika dia membuka usaha kemudian itu dilandasi atau dimulai dengan berutang ke sana kemari, apakah ini ketika dia misalnya dalam kondisi bangkrut, ya, kemudian asetnya itu ternyata tidak mampu untuk membayar utangnya. Nah, tadi disebutkan bahwasanya
orang yang berutang itu berhak untuk melaporkan ke hakim dan menuntut haknya terhadap orang tersebut. Nah, kalau dia menuntutnya itu, apakah dia boleh mengambil seluruh asetnya, ya termasuk mungkin kalau tadi disebutkan tempat tinggalnya dan seterusnya, ataukah hakim itu berhak untuk membatasi, ya bahwasanya yang bisa diambil, disita dan dijual misalnya untuk membayar utangnya itu adalah aset-aset tertentu saja. Ya, mungkin sedikit permasalahan Ustaz. Benar Ustaz. Iya. Sebagaimana tadi yang kami sebutkan, ya jika jumlah utangnya itu lebih besar dari hartanya, maka dan sudah jatuh tempo dan para piutang ini sudah tidak sabaran juga, bisa dilaporkan ke hakim untuk diboikot. Nah, iya, untuk diboikot, ya, lalu dicari aset-asetnya ini. Aset-asetnya ini, ya misalnya dia punya, anggaplah dia punya mobil 5 misalnya, ya diambil semua mobilnya. Jadi yang disita, yang dibiarkan itu hanya tadi tempat tinggal saja dan makanan-makanan yang makanan pokok ya, yang jadi kebutuhan dasar. Iya, kebutuhan dasarnya, kebutuhan primernya. Adapun kebutuhan sekunder yang dia miliki itu, misalnya dia punya, anggaplah punya 3 rumah ya. Ya. Ya, 2 rumah itu disita semua, lalu hakim yang akan menjualnya lalu dibagi-bagi ini semua kepada para piutang. Ya, sehingga tadi dikatakan maka jadi mendapat persentasenya barangkali tentu tidak akan sesuai dengan jumlah utang, karena jumlah harta lebih sedikit dari jumlah utang. Ya. Iya. Artinya para piutang tentu tidak mendapatkan haknya secara sempurna. Secara sempurna. Begitu. Jadi yang sifatnya pokok-pokok itu ya sebaiknya tidak disita juga, karena kalau disita juga ya maka berakibat orang tersebut tidak memiliki rumah. Iya. Tapi seandainya juga kalau rumahnya juga mau disita juga sebenarnya boleh juga sebenarnya itu. Iya. Ya, karena artinya orang itu sudah begitu banyak utang, tapi kalau kita memberikan semacam kelonggaran ya, khusus rumah yang ditinggali saja tidak disita, maka itu juga boleh. Ya sebenarnya kembali kepada para piutang itu. Iya. Dia mau menyita semuanya atau aset-aset yang penting-penting saja itu. Ya, demikian. Terus kemudian yang kadang terjadi juga di masyarakat itu ada namanya sistem tanam modal ya, tanam saham itu, yang dimana sebagian pengusaha itu berusaha untuk mengumpulkan modal dari orang lain. Nah, sebenarnya kan prinsip mudharabah itu atau bagi hasil itu kan kalau bangkrut modalnya tidak wajib dikembalikan Ustaz ya. Modal yang dimasukkan itu tidak wajib ditanggung oleh pengelola. Iya. Iya, seperti itu. Namun kenyataannya kadang pihak pengelola ini sudah berusaha untuk membuka bisnis dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya kadang mereka tidak fair. Ya, mereka tidak fair. Sampai ada yang dikatakan bahwasanya sampai lari meninggalkan usaha yang dibangun itu. Nah, apakah orang seperti ini dia tetap wajib untuk mengembalikan itu, mengembalikan dana-dana yang masuk itu kepada yang punya itu, kan ada yang dianggap seperti utang, atau dikatakan sama kembali pada prinsip mudharabah itu bahwasanya tidak wajib untuk mengembalikan? Iya. Jadi kalau dia masuk dalam sistem mudharabah berarti untung sama untung. Iya. Ya, rugi sama rugi. Nah. Berarti pemilik modal rugi dari sisi hartanya, modalnya yang berkurang atau habis. Kalau mudharibnya itu yang pengelola modal, dia untung kerugi dari segi waktunya dan tenaganya dia. Dia tidak mendapatkan apa-apa dan rugi itu. Jadi tidak ada pengembalian modal. Karena ini mudharabah. Kecuali kalau utang piutang ya harus utang modal dia harus kembalikan. Tapi kalau akadnya, maka lihat dulu akad yang dia sepakati itu akad apa?
akad utang piutang kok atau akad mudharabah Ya. bagi hasil. Kalau bagi hasil maka harus siap menanggung resiko sama-sama. Ya. Kecuali kalau mudoribnya ini sengaja dia mempermainkan ini harta sehingga rugi. Rugi. Iya, artinya dia ada semacam penipuan. Ya. Iya, tapi kok dia menjalankan dengan cara yang baik, dia sudah kerahkan segala usaha, akhirnya juga dia bangkrut misalnya, tidak ada hak pengembalian modal, tidak ada kewajiban, tidak ada. Tapi kalau dia betul-betul ini dia curang, Ya. modalnya barangkali dia pakai kembali ke mana dia bukan dia jalankan untuk itu usaha Ya, itu, usaha itu, ya. tapi untuk kebutuhan pribadinya misalnya, berarti dia curangin namanya, melakukan penipuan. Ya. Nah, maka dia dituntut untuk mengembalikan itu modal, begitu. Mengembalikan. Iya. Artinya kalau dia ada unsur yang menyalahi peraturan di awal atau Iya, kesepakatan di awal, kesepakatan di awal itu. berarti dia mirip-mirip dengan utang sebenarnya, karena Iya. terjadi kerugian karena sikap dan tindakan dia. Iya, misalnya itu tadi, misalnya dia orangnya ceroboh misalnya, atau sudah disampaikan jangan begini, tapi tetap juga dia lakukan. Artinya aturan-aturan dia langgar semua itu, Nah. ya, maka dia bersiko untuk mengembalikan itu. Masya Ya kan, al muslimuna ala syurutihim kan begitu, iya Ya, begitu. artinya kapan ada yang mukhalif, melanggar, maka dia Iya, tanggung jawab. itu situ. iya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Ada mungkin beberapa hal yang kita bahas pada kesempatan ini karena waktu yang membatasi kita. Maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, dan kita ucapkan kepada Ustaz kita jazakumullah khairan atas paparan yang Masya Allah luar biasa ini berkaitan dengan masalah hukum-hukum pemboikotan dalam aturannya di dalam agama kita ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dan ya sedikit banyak kita bisa mendapatkan maklumat tentang hal ini, bagaimana Islam itu mengatur segala hal dalam ini kehidupan kita. Tapi kami undur diri, dan kalau mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.